Shalom saudara yang terkasih, bertemu kita lagi di dalam Sekolah Sabat pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama belajar dan memahami Sekolah Sabat harian dengan tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Rabu 9 November, saksi terhadap Kristus yang dibangkitkan. Mari baca Yohanes 20 ayat 11 hingga 29 dan 1 Korintus 15 ayat 5 hingga 8. Bagaimanakah reaksi para murid itu apabila mereka mula-mula bertemu dengan Kristus yang telah dibangkitkan? Dua malaikat yang berada di luar di kubur kosong itu telah memberitahu Maria Magdalena dan beberapa wanita lain bahwa Yesus telah bangkit. Matius 28 ayat 1. Tetapi tidak lama kemudian, Yesus sendiri menampakkan dirinya kepada mereka dan mereka menyembah Dia. Dia juga menampakkan diri kepada Petrus. Lukas 24 ayat 34. Dan kepada dua orang murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus, yang hati mereka berkobar-kobar ketika Dia berbicara kepada mereka. Markus 16 ayat 12. Apabila Yesus masuk ke bilik atas, para murid pada mulanya terkejut dan merasa ketakutan. Tetapi kemudian dipenuhi dengan kegembiraan dan kagum dengan apa yang sedang berlaku. Seminggu kemudian, Yesus datang lagi ke dalam bilik yang sama tanpa membuka pintu. Dan kemudian Thomas pun menjadi percaya pada kebangkitannya. Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Semasa 40 hari di antara kebangkitannya dan kenaikannya, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Yesus menyertai beberapa murid di tepi Laut Galilea dan bersarapan bersama mereka diikuti dengan satu perbualan dengan Petrus. Mungkin terdapat penampakan lain Yesus sebelum penampilan terakhirnya pada kenaikannya. Paulus menganggap dirinya juga seorang saksi mata kepada Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik. Apabila murid-murid yang lain mula-mula memberitahu Thomas yang tidak hadir pada pertemuan sebelumnya itu bahwa mereka telah melihat Tuhan yang bangkit, dia merespon dengan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucuknya dengan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Seminggu kemudian, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan sekarang bersama Thomas di antara mereka, Yesus berkata kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, hulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Kemudian Thomas mengaku, "Ya Tuhanku, Yahweku," dan Yesus menambah, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun Anda tidak melihat sendiri Yesus yang dibangkitkan itu, namun apakah alasan lain yang ada pada Anda untuk iman Anda di dalam Yesus? Apa yang membuatkan kita semakin kuat kepada Tuhan? Itu adalah karena kepercayaan kita kepada Tuhan yang sudah Dia berikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sama seperti Thomas, dia sudah melihat Yesus. Dia benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan akhirnya kita juga pada saat ini kita diberikan sudah banyak kebaikan
kasih, dan keselamatan. Mari kita terus beriman kepada Yesus.